Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio Al-Iman dimanapun anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam min Kalam Khairil Anam alaihi salatu wassalam, di mana pembahasan pada saat ini kita memulai insya-Allah pada bab yang baru, yaitu Kitabul Buyu'i, bab penjelasan tentang jual beli. Ya. Disebutkan di sini al-buyu'u jam'un lil bai'. Al-buyu' ya, jamak dari al-bai'. Al-bai' itu sendiri masdar dari ba'a yabi'u bai'an. Ya. Yaitu menjual, ya. Yabi'u syai'an, menjual sesuatu, ya. Tetapi kata-kata al-bai' itu sendiri kalau dikatakan masdar, kenapa kok di sini dijamakkan padahal masdar tidak dijamakkan? Disebutkan bahwasanya dijamakkan karena banyaknya macam jual beli, ya, banyaknya macam jual beli. Coba kita melihat definisi dari kata al-buyu' itu sendiri, baik dari segi bahasa maupun secara syar'i. Disebutkan lughatan, secara bahasa, al-buyu' itu adalah akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in, yaitu mengambil dan memberi sesuatu, ya, mengambil dan memberi sesuatu, memberikan sesuatu dan memberikan sesuatu, ya, ada timbal balik, memberi dan menerima, ya. Adapun secara syar'i sebutkan di sini, yaitu mubadalatu malin bimalin liqasdit tamalluki bima yadullu alaihi min siyaghil qawli wal fi'li. Yang disebut dengan jual beli itu atau al-buyu' itu secara syar'i adalah mubadaratu malin bimalin, yaitu pertukaran suatu harta benda dengan harta benda yang lain, ya. Pertukaran harta benda, ya, dengan harta benda yang lain. Ada uang, ada barang, ya, ditukar. Ini memberikan uang dan yang satunya memberikan barang. Mubadalatu malin bimalin liqasdit tamalluk, dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.
Dia memberikan uang, kemudian dia menerima barang. Barangnya ini dimaksudkan agar dia memilikinya. Ya. Bima yadullu alaihi min siyaghil qawli wal fi'li. Nah, jual beli tadi itu ya bisa dengan bentuk, dengan bahasa tutur dan kata, atau juga bisa dengan tindakan. Ya. Saya membeli barang ini. Ya. Kemudian yang satunya memberikan barangnya. Yang membeli memberikan uang, kemudian yang menjual memberikan suatu barang. Ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentang diperbolehkannya jual beli ini ya disebutkan dari dalil-dalil atau dalil-dalil baik itu dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ya. Oleh karena disebutkan di sini wajawazuhu thabitun bi usulil adillatil arba'ah. Tentang diperbolehkannya jual beli ini telah dijelaskan dalam pokok-pokok atau dalil-dalil pokok yang 4. Yang pertama yaitu dari Al-Quran. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli ya dan mengharamkan riba. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan wa ahallallahu al-bai'a. Ya. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Ya. Diperbolehkan untuk berjual beli. Transaksi jual beli di antara manusia yang ini hampir tidak luput manusia itu dari transaksi jual beli. Ya. Allah SWT menghalalkan jual beli wa harramar riba dan mengharamkan riba. Adapun dalam sunnah, dalam hadis Nabi SAW disebutkan hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ya. Bahwasannya dua orang pembeli dan penjual bil khiyar, untuk memilih, mencari yang terbaik, ma lam yatafarraqa, selama belum berpisah keduanya. Dan hadis ini nanti akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya. Yang ketiga, wa ajma'al muslimuna ala jawazihi, bahwasanya kaum muslimin sudah sepakat, sudah ijma' ya tentang diperbolehkannya jual beli ini. Demikian pula qiyas ya, wa yaqtadhihi al-qiyasu li anna al-hajata da'iyatun ilaihi. Demikian pula qiyas, karena memang jual beli ini adalah sesuatu yang dibutuhkan. Seorang yang hidup ya pasti akan melaksanakan transaksi jual beli, besar maupun kecil ya. Karena dia tidak bisa hidup sendirian. Dia membutuhkan barang yang dia tidak miliki ya, dengan membelinya. Ini pasti terjadi transaksi ya. Kemudian disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu sebagai muqaddimah yang penting untuk kita mengerti dalam bab jual beli ini. Beliau mengatakan demikian, innal asla fil muamalati wa anwa'it tijarati wal makasibi al-hillu wal ibahatu. Sesungguhnya pada dasarnya tentang muamalah ini ya, dalam jual beli ini dan berbagai macam perniagaan dan pekerjaan ya, pada dasarnya adalah al-hillu wal ibahah, halal dan diperbolehkan. Ini dasarnya ya, ini pokok yang harus kita ketahui, kaidah penting sekali agar kita mengetahuinya,
bahwasannya pada dasarnya dalam masalah muamalah, jual beli, perniagaan, masalah pekerjaan itu adalah halal dan diperbolehkan. Fala yumna'u minha illa ma harramahu Allah wa rasuluhu. Maka tidak boleh dilarang, dicegah dari transaksi-transaksi tersebut, baik jual beli, perniagaan atau pekerjaan, tidak boleh dilarang kecuali apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Ini merupakan kaidah yang penting sekali. Barang siapa yang melarang atau mencegah atau melarang, ya, dari transaksi-transaksi tersebut, ya, maka dia harus mendatangkan dalil, ya. Karena memang pada dasarnya jual beli, muamalah, transaksi perniagaan, pekerjaan itu adalah halal dan diperbolehkan, ya. Kemudian disebutkan di sini wala takhrujul muamalatu an hadzal asl azim minal ibahati ila tahrim. Bahwasannya muamalah yang semacam ini tidak keluar dari kaidah yang besar ini, kaidah yang penting ini, dari yang halal menjadi diharamkan, tidak keluar dari itu. Illa lima yaqtarinu biha minal mahdhur, kecuali kalau ada berbarengan hal-hal yang diharamkan. Wa yarji' ila dzulmi ahadi tarfain, kembali kepada salah satu orang yang merasa dizalimi atau yang dirugikan, ya. Apabila salah satu di antara dua belah pihak tersebut ada yang dirugikan, baru ini yang dilarang, ya. Seperti apa? Karriba wal gharari wal jahalati wal khida'i wat taghrir, seperti riba, ya, seperti al-gharar, yaitu menjual barang yang tidak jelas, menjual barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya, ada unsur penipuan atau ketidakjelasan, ya, sikap culas, ini yang tidak boleh, ya, ini yang diharamkan. Kemudian kata beliau, wal hasilu anna al muamalati al muharramata tarji'u ila dawabita a'dhamuha ats-tsalatsatul atiyatu. Pada dasarnya, kesimpulannya dalam masalah ini, kata beliau, bahwasannya muamalah yang diharamkan itu kembali kepada batasan-batasan, ya, kembali pada batasan-batasan. A'dhamuha ats-tsalatsa al-atiyah, yang paling besar, yang paling agung, yaitu 3 unsur, ya, yang akan disebutkan oleh beliau, ya. Maksudnya muamalat atau jual beli, transaksi jual beli itu diharamkan kembali kepada batasan-batasan. Yang paling besar adalah 3 hal. Yang pertama kata beliau, ar-riba bi anwa'ihi ats-tsalatsa, ya. Yang pertama adalah riba, ya. Riba ini yang diharamkan dengan 3 macamnya, yaitu ribal fadl, yaitu ribal fadl ini adalah yaitu jual beli, transaksi jual beli uang dengan uang, ya, atau makanan dengan makanan, ada tambahannya. Uang dengan uang bagaimana? Ya, 1 juta uang, ya, wungkul, dalam artian wungkul ini misalkan 100 ribuan, ya, pecahan 100 ribuan, 10 lembar, ya. Kemudian dia mendapatkan kurang dari 1 juta, ya, kurang dari 1 juta, karena ini adalah recehan 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan. Ini yang biasanya transaksi biasanya menjelang Lebaran Idul Fitri, ya. Ada tukar menukar uang, ya, antara yang membutuhkan, dia memberikan 1 juta, ya, 100-an, pecahan 100 ribuan, ya. Sementara dia menerima kurang dari 1 juta, ya, kurang dari 1 juta. Atau boleh, ya,
Maaf, bukan boleh. Atau sebaliknya, dilebihkan 1 juta 10.000 misalkan, atau 1 juta 100, ya. Padahal dia memberikan 1 juta, ya. Memberikan 1 juta, atau dia memberikan 1 juta 100, tapi dia menerimanya misalkan kurang dari itu, ya. Tapi umumnya adalah yaitu dia memberikan 1 juta uang pecahan 100.000, kemudian dia menerimanya kurang dari 1 juta karena pecahan 2.000-an misalkan, atau pecahan 5.000-an misalkan, atau pecahan 10.000-an misalkan, ya, kurang dari 1 juta, ya. Atau makanan dengan makanan, misalkan beras yang kualitasnya bagus, ya, 10 kilo. Sementara dia menukar, ya, dengan beras yang sifatnya di bawah kualitasnya, ada tambahannya. Ini namanya ribal fadl. Namanya ribal fadl. Yang kedua, riba nasi'ah. Ya, riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Yaitu riba, ya, yang bertambah, ya. Az-ziyada al-mashrutah allati ya'khudhuha ad-da'in min al-madin nadhira ta'jil. Yaitu tambahan yang sudah disyaratkan, ya, yang diambil oleh orang yang memberikan hutang, ya, dari orang yang berhutang karena dia terlambat membayarnya, ya. Ini termasuk yang diharamkan. Yang kedua, riba an-nasi'ah. Yang ketiga, ribal qard, yaitu riba al-qard. Yaitu qard, yakni meminjam, ya. Meminjam. Dia meminjam uang 1 juta, tapi nanti kembalinya 1.100.000. Ini haram. Ada ainul riba, jelas-jelas riba itu, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, al-jahalatu wal gharar. Termasuk muamalah yang diharamkan adalah karena sebab al-jahala wal gharar. Jahalah yakni maksudnya adalah tidak ada kejelasan pada barang itu. Al-gharar, ya, ini ada unsur penipuan, ya. Barangnya tidak jelas rupa dan sifatnya, ya. Seperti apa? Membeli, kata orang, membeli kucing di dalam karung, tidak jelas, ya, kucingnya ini gemuk atau kurus, ya kan, betina atau jantan, tidak jelas. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Yang ketiga, al-khida'u wa ta'ziz, ya, yaitu membohongi dan mengelabui, tidak boleh, haram hukumnya. Muamalah semacam itu adalah diharamkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah merupakan mukaddimah yang penting sekali untuk disampaikan, ya, sebelum kita memasuki penjelasan hadis-hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullah wa iyyakum. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dan memasuki pembahasan hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa iyyahu, al-haditsu at-tasi'u wal arba'una ba'da al-mi'ataini. Itu hadis yang ke-249. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tabaya'a ar-rajulani فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا
يخير أحدهما الآخر قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع. حديث صحيح diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, "Idza tabaya'a ar-rajulani," apabila ada dua orang pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli, wa kullu wahidin minhuma bil khiyari, maka setiap dari dua orang tersebut bil khiyar, ya, yaitu untuk memilih yang terbaik, ya, memilih yang terbaik. Al khiyar, yang dimaksud al khiyar yakni ay talabu khairil amrayni min al-imra'i aw ar-radd, yaitu mencari yang lebih baik, mencari yang paling baik, yang terbaik, ya, baik itu menetapkan atau melangsungkan jual belinya atau mengembalikan, ya, membatalkan jual beli. Yang terbaik dari dua orang tersebut yang melakukan transaksi jual beli, ya, pembeli maupun penjual, ya. Ma'lam yatafarraqa wa kana jami'an. Jadi tatkala dia berada di tempatnya, ya, berada di tempat akad, ya, dua orang tersebut dia bisa memilih yang terbaik, apakah dia melangsungkan transaksi jual belinya atau membatalkan, ya, atau membatalkan selama dia tidak berpisah, ya. Au yukhayyiru ahaduhuma al-akhar, atau salah satu di antara kedua orang tersebut memilih, ya, memilihnya. Qala fa in khayyara ahaduhuma al-akhar fatabaya'a ala dzalika wajabal bai'u. Apabila salah satu dari dua orang tersebut yang bertransaksi jual beli yang memilih, ya, fatabaya'a, kemudian agak ada transaksi jual beli, ya, antara si fulan dengan si alan, pembeli dan penjual, ya, ada transaksi, maka sudah wajabal bai', ya, sudah sama oke-nya, sudah sama cocoknya, ya, dia melihat barangnya bagus dan harganya masuk akal, harganya sesuai dengan barangnya yang ada, sama-sama setuju, ya, sepakat dua-duanya, pembeli dan penjual, maka wajib, ya, maka terjadilah transaksi jual beli, ya, terjadilah transaksi jual beli. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis berikutnya karena disebutkan langsung oleh mu'allif rahimanallah wa iyyahu, dua hadis langsung, ya. Hadis yang pertama yaitu hadis Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, adapun hadis yang kedua yaitu hadis Hakim ibn Hizam. Qala mu'allif rahimanallah wa iyyahu al-haditsu al-khamsuna ba'da al-mi'atain, hadis yang ke-250, ya. Wa fi ma'nahu min hadithi Hakim ibn Hizam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, aw qala hatta yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihimā, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima, muttafaqun alaihi. Hadithun sahihun
Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bai'an bil khiyar." Ya. Al-bai'an bil khiyar. Al-bai'an maksudnya adalah al-mushtari wal bai'. Ya. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli, baik itu pembeli maupun penjual. Ini namanya al-bai'ani. Dua orang ini, pembeli maupun penjual, bil khiyar. Dia diberikan hak pilih yang terbaik bagi dia. Ya. Baik yang terbaik bagi keduanya. Pembeli ya merasa diuntungkan ya dengan untuk mendapat barangnya yang dia inginkan. Demikian pun penjual, dia mendapatkan untung dari transaksi jual beli tersebut. Ya. Dua-duanya adalah memiliki kepentingan dan dua-duanya adalah mencari yang terbaik. Ya. Yang satunya pembeli ya untuk mendapatkan barangnya, penjual untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli tersebut. Ya. Nah, dua-duanya adalah mencari yang terbaik bagi dia, melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya. Al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ya. Atau hatta yatafarraqa. Selama belum berpisah. Ya. Sampai berpisah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in sadaqa wa bayyana," apabila dua orang tersebut, pembeli maupun penjualnya, ya, bersikap jujur, ya, dan menjelaskan. Bayyana, menjelaskan. Jujur artinya dia menjelaskan, ya kan, bahwasannya barang ini adalah baik, ya, mulus. Taruhlah sebuah mobil, ya, sebagai contoh. Bahwasanya mobil ini adalah mulus, bagus, ya, irit bensinnya, ya, tahun sekian, harganya sekian misalkan. Ini dia menjelaskan ya atau bersikap jujur dalam jual beli tersebut. Wa bayyana, dan menjelaskan apabila ada aib, ada cacatnya mobil tersebut, dijelaskan bahwasanya ini ada terembesan oli misalkan. Harus dijelaskan semacam itu. Ya. Nah, apabila dia bersikap jujur semacam itu, ya, dan dia menjelaskan apabila ada cacatnya barangnya, ada cacat, ada aib pada barang tersebut, ya, walaupun hal itu mungkin merugikan, ya, merugikan pihak penjual karena dia menjelaskan ada cacatnya, tapi ini harus dilakukan. Apabila dia melakukan dua hal tersebut, jujur dan menjelaskan hal-hal apabila ada cacatnya barang itu, kata Nabi SAW, burika lahuma fi bai'ihima. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Keberkahan pada keduanya. Ya, kedua orang yang bertransaksi jual beli tersebut, pembeli maupun penjual, akan turun kepada keduanya itu keberkahan-keberkahan. Ya. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan laba, ya, yaitu adalah pertama, dia harus jujur dalam bermuamalah. Harus jujur dalam bermuamalah. Jelaskan barangnya, ya, kelebihannya ini dan itu. Yang kedua, yaitu menjelaskan, ya, menjelaskan
apabila pada barang tersebut ada cacatnya. Ya, harus dijelaskan untuk mendapatkan keberkahan tadi itu. Ya. Bahwasanya mobil ini ada cacatnya ini. Ya. Harus semacam itu untuk mendapatkan keberkahan. Kalau dia melakukan hal tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, burika lahuma fi bai'ihima. Dia akan diberkahi. Ya. Kedua belah pihak, penjual maupun pembeli, akan diberkahi pada transaksi jual belinya. Ya. Tetapi sebaliknya, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Apabila keduanya itu menyembunyikan, ya, menyembunyikan barangnya, bahwasanya barang itu baik-baik saja, padahal pada hakikatnya ada cacatnya, ada aibnya, tapi dia menyembunyikannya, ya. Menyembunyikan aib barang tersebut. Wa kadzaba, bahkan dia berdusta. Oh, barang ini sudah ditawar sekian, padahal tidak ada penawaran. Ya. Tidak ada penawaran pada barang tersebut. Bahkan tidak ada seorang pun yang menawarnya. Tapi dia sudah mengatakan, oh, barang ini sudah banyak yang menawarnya. Ya. Ada yang menawar sekian, padahal tidak ada yang menawar. Berarti dia sudah berdusta. Ya. Nah, ketahuilah bahwasannya salah satu sebab dihilangkannya keberkahan, ya, terjadinya kerugian diantaranya adalah dalam transaksi jual beli adalah menyembunyikan aib barang, menyembunyikan aib barangnya, atau dia berdusta dalam bermuamalah, ya, atau menipu, ada unsur penipuan, jual barang atau menjual barang yang palsu, ya, tidak menunjukkan cacat barangnya pada pembeli. Ini adalah merupakan salah satu sebab, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muhiqat barakatu bai'ihima, akan diangkat, dilenyapkan keberkahan jual beli tersebut. Ya. Jadi kalau seseorang menginginkan maju dalam perniagaannya, harus seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus jujur, ya, menjelaskan apa adanya barangnya itu, baik, ya, kebaikan buruk atau kebaikan, kelebihan barangnya ini. Kemudian ada cacatnya, harus dijelaskan. Ini yang kedua, harus dijelaskan kalau ada cacatnya. Ya. Ini akan menimbulkan atau berdampak, ya, baik pada transaksi jual belinya. Dia akan maju. Orang akan tahu bahwasanya si fulan ini adalah jujur, ya. Nah, kalau ada cacatnya dijelaskan barangnya, ya, terbuka. Ini adalah merupakan salah satu faktor agar orang itu maju dalam perniagaannya, jujur, dan menjelaskan apabila ada cacatnya barang tersebut. Tapi sebaliknya, ya, akan terjadi kerugian, ya, tidak ada keberkahan apabila dia menyembunyikan aib barangnya, ya. Ada cacatnya tapi dia tidak menjelaskannya, atau dia berbuat dusta, ya, bohong, maka ini tidak ada keberkahan, dan inilah yang menimbulkan salah satu sebab jadi kerugian dalam berniaga karena tidak jujur. Ya, karena tidak jujur. Ya. Dan zaman sekarang orang yang jujur ini sangat-sangat, ya, sulit. Ada bukan 1001, ya, bisa dikatakan 1.000.001. Ya, dari sulitnya orang yang jujur di zaman sekarang ini, orang yang tidak takut lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak berpikir panjang, ya. Allahul musta'an.
Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallah wa iyyahu dari dua hadis ini. Yang pertama, itsbatu khiyaril majlisi likullin minal ba'i wal mushtari min imda'il bai'i au faskhihi. Hadis ini menetapkan, ya, mengukuhkan dan menetapkan khiyarul majlis. Ya, khiyarul majlis yaitu mencari yang terbaik. Mencari yang terbaik bagi kedua belah pihak, baik itu pembeli maupun penjual. Apakah dia melangsungkan jual belinya atau membatalkannya? Ini disebut dengan khiyarul majlis. Ketika dia berada di majlis itu, transaksi jual beli, ya, transaksi jual beli kedua belah pihak, pembeli dan penjual, dia bebas untuk memilih. Lanjut, ya kan? Membatalkan, ya. Kemudian yang kedua, anna muddatahu min hinil aqdi ila an yatafarraqa min majlisil aqdi. Bahwasannya batasan khiyarul majlis ini mulai kapan? Min hinil aqd, ketika terjadi akad, ila an yatafarraqa, sampai kedua belah pihak tersebut, penjual maupun pembeli, berpisah dari majlis akad. Ya. Misalkan, ya, dari dua belah pihak tersebut sudah melakukan pemeriksaan dan tanya-tanya, kemudian tidak ada kecocokan dari pembeli tersebut, ya, berpisah. Maka tidak terjadi jual beli. Walaupun mungkin terjadi penawaran yang panjang sekali, ya. Tapi karena tidak ada kecocokan, ya, maka tidak terjadi jual beli. Yang ketiga, annal bai'a yalzamu bit tafarruq bi abdanihima min majlisil aqdi. Bahwasannya jual beli tersebut yalzam, harus, bitafarruq, dengan berpisah, ya, bitafarruq bi abdanihima, berpisah dari kedua belah pihak, pembeli dan penjual, min majlisil aqdi, dari majlis akad, ya. Kemudian yang berikutnya, annal ba'i'a wal mushtariya law ittafaqa ala isqatihi ba'dal aqdi wa qabla at-tafarruqi aw tabaya'a ala anna la khiyara lahuma lazimal aqdu li'anna al-haqqa lahuma wa kayfama ittafaqa jaza. Kata Syekh rahimanallahu wa iyyahu, bahwasanya orang yang jual dan membeli, ittafaqa ala isqatihi, seandainya keduanya itu bersepakat untuk menggugurkan transaksi jual beli, ba'dal aqdi, setelah akad, wa qabla tafarruqi, dan sebelum berpisah, ya, au tabaya'a ala an la khiyara lahuma, atau kedua belah pihak tersebut saling melakukan transaksi jual beli ala an la khiyara lahuma, tidak ada khiyar, tidak ada pilihan, ya, bagi keduanya, ya, tidak ada pilihan bagi keduanya, baik itu pembeli maupun penjual, lazimal aqdu, jual beli saat itu tidak bisa dibatalkan, li'annal haqqa lahuma, karena kebenaran, ya, al-haq, ya, bahwasanya al-haq itu bagi kedua belah pihak tersebut, yaitu pembeli maupun penjual. Wa kaifa ma ittafaqa jaza, dan bagaimanapun kedua orang tersebut apabila sepakat, boleh-boleh saja. Ya. Misalkan, oke, sudah terjadi jual beli,
ya, tapi saya minta barangnya sampai ke alamat, ya. Disepakati, boleh hal itu. Dah, oke. Barangnya akan diantar ke alamatnya, ke alamat Anda atau ke alamat pembeli. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Yang kelima, al-farqu baina haqqillahi ta'ala wa mahdi haqqil adamiyyi. Perbedaan antara hak Allah dan murni haknya manusia adami. Fama kana lillahi la yakfi li jawazi ridal adamiyyi. Apabila hak itu adalah merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala, maka la yakfi li jawazi ridal adami. Maka tidak cukup untuk diperbolehkannya transaksi tersebut dengan ridhonya seorang seorang Bani Adam, ya. Jadi apabila hal itu adalah hubungannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan, tidak cukup diperbolehkannya transaksi jual beli itu, ya, dengan ridhonya seseorang saja. Seperti apa? Ka'uqudir riba. Ka'uqudir riba, seperti yaitu akad riba. Ya, karena hak riba ini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengharamkan, wa harramar riba. Ya. Apabila hal itu adalah ada unsur riba, maka tidak boleh. Walaupun orang itu rela, misalkan dia berhutang 1 juta, ya kan? Orang yang berpiutang ini memberikan orang yang berhutang 1 juta. Ya. Tapi dengan syarat dia harus mengembalikan 1.100.000. Orang yang berhutang, ya, orang yang berhutang mengatakan, saya rela, saya akan mengembalikan 1.100.000. Ya. Maka hal semacam ini adalah tidak diperbolehkan, karena itu jelas-jelas riba. Ya. Jelas-jelas riba. Kalau pinjam semestinya, pinjam 1 juta, mengembalikan juga 1 juta. Ya, itu namanya ta'awun, itu adalah menolong. Ya, bukan mentung, tapi menolong. Pinjam 1 juta, kembalinya juga 1 juta. Tapi zaman sekarang yang semacam ini, subhanallah, sangat-sangat langka. Ya. Jadi kembali lagi, apabila itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak cukup diperbolehkannya dengan ridhonya seorang. Seperti riba tadi itu contohnya. Terlepas orang yang berhutang tadi itu rela, tidak boleh karena itu ada riba. Ya. Anda mengembalikan, Anda berhutang 1 juta, mengembalikannya juga harus 1 juta, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Kalau lebih berarti itu riba. Jelas itu riba. Ya. Tidak disangsikan dan tidak diragukan dan haram hukumnya. Ya. Tidak ada keberkahan. Yamhaqullahu riba. Allah Ta'ala akan melenyapkan keberkahan riba. Besar maupun kecil. Tidak ada berkahnya. Ya. Melenyapkan Allah Ta'ala. Siapa yang melenyapkannya? Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu riba. Allah SWT akan melenyapkan riba. Cepat maupun lambat. Ya. Itu pasti. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, wa ma kana lil adami jaza bi ridahu al-mu'tabar li'anna al-haqqa la ya'duhu. Adapun apabila hal itu adalah haknya seseorang, maka diperbolehkan, ya, dengan ridhonya seorang. Wong itu adalah haknya sendiri, tidak menyangkut hak orang lain, boleh saja. Ya. Boleh saja. Ya. Kemudian yang keenam, lam yuhadda syari'u litafarruqi haddan famarji'uhu ila al-urfi. Ya. Asy-syari' di sini adalah pembuat undang-undang, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi
untuk berpisah itu ada satu batasan. Ya. Dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, apabila berpisah itu tidak ada batasan sampai kapan batasannya. Famarji'u ilal uruf, maka kembalinya adalah kepada uruf. Ya, kebiasaan orang itu bagaimana? Apabila dia ya dalam suatu transaksi ya kedua belah pihak, kemudian dia ya meninggalkan tempat tersebut atau mundur misalkan, ya, maka sudah terjadi at-tafarruq, yakni perpisahan. Berpisah antara kedua belah pihak, antara pembeli dan penjual. Kemudian yang berikutnya, anna sidqa fil muamalati wa bayana ma fi sil'ati sababun lil barakati fid dunya wal akhirah. Bahwasannya kejujuran dalam bermuamalah dan menjelaskan pada barang itu apabila ada cacatnya, ada aibnya, merupakan salah satu sebab keberkahan. Ya, keberkahan di dunia maupun di akhirat. Kama annal ghisya wal kadhiba wal kitmana sababu mahkil barakati wa zawaliha. Sebagaimana juga penipuan, berdusta, menutup-nutupi aib barang tersebut merupakan sebab ya dihilangkannya keberkahan, dilenyapkannya keberkahan transaksi jual beli tersebut. Ya. Jadi kalau ingin maju, ingin berkah, maka bersikaplah adil, jujur ya dalam bermuamalah. Apabila ada barang yang mana barang itu ada aibnya, harus dijelaskan. Ya, ini adalah unsur untuk mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya apabila dia ya dalam transaksi jual belinya ada unsur penipuan, ya kan, tidak jujur, bahkan kalau ada barang cacat atau ada pada barang yang ada cacatnya, ada aibnya, tidak dijelaskan, ditutup-tutupi, maka ini adalah salah satu sebab diangkatnya keberkahan dari transaksinya. Ya, tidak ada berkahnya. Walaupun mungkin dia untung, tapi pada hakikatnya dia buntung. Ya. Tidak untung. Ya. Kelihatannya untung, tapi dia buntung. Karena atau diangkatnya keberkahan ya, dari transaksi tersebut. Ya. Kita bertransaksi, jual beli, ya salah satunya adalah untuk mendapatkan keberkahan. Walaupun untungnya sedikit, tapi berkah. Subhanallah. Ya, siapa yang memberikan keberkahan? Allah Subhanahu wa taala. Karena memang keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Keberkahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari fulan wala si'allan. Ya. Tapi untuk mendapatkan keberkahan tadi itu di antara dalam masalah ini adalah yaitu harus jujur dalam bertransaksi jual beli. Ya. Apabila ada barangnya yang ada cacatnya, ada aibnya, jelaskan. Harus semacam itu untuk menggapai keberkahan itu. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Poin yang terakhir di sini yaitu ikhtalafal ulama'u fi thubuti khiyaril majlis. Yaitu khilaf di antara para ulama tentang tetapnya khiyarul majlis, memilih yang terbaik ya dalam ketika dia berada di majelis akad. Ya, apakah dia melanjutkan transaksi jual belinya atau dia membatalkannya? Ya, itu ada dua pendapat. فذهب الجمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة إلى ثبوته. Ya. Pendapat jumhur ulama di kalangan para sahabat, tabi'in, para imam-imam, bahwasanya khiyarul majlis itu ada. Khiyarul majlis ada. Ya. Di antaranya para sahabat yang berpendapat semacam ini adalah Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas, Abu Hurairah, Abu Zur'ah. Di kalangan para tabi'in seperti Tawus, Sa'id bin Musayyib, Atha,
Al-Hasan al-Basri, Al-Sya'bi, Al-Zuhri, Al-Auza'i, ya, Al-Layth, Sufyan ibn Uyainah. Di kalangan para ulama al-madhhab, a'immatul madhahib, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Ibn Thawr, Imam Al-Bukhari, dan para peneliti-peneliti yang lainnya berpendapat semacam itu, bahwasanya khiyarul majlis ada. Ya. Dasarnya apa? Hadis yang kita baca tadi itu. Hadis yang sahih. Hadis yang jelas, sharih, dan sahih. Ya. Pendapat yang kedua, wa dhahaba Abu Hanifah wa Malikun wa aktsaru ashabihima ila adami thubuti khiyaril majlis. Sementara pendapat yang kedua, ya, pendapat yang Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan kebanyakan dari pengikut dua tokoh ini berpendapat bahwasanya khiyarul majlis itu adalah tidak ada. Ya, tetapi pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama bahwasanya khiyarul majlis ada. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Ini mungkin sebagai muqaddimah dalam bab muamalah atau kitabul buyu', jual beli. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.